Halo everyone, apa kabar? Ya, semoga teman-teman yang nonton video ini dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, di video kali ini gue mau sedikit ngajakin teman-teman buat ngebahas mengenai penggunaan propeller yang retak ya. Kira-kira aman nggak sih bang kalau buat terbang kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman mungkin punya propeller yang mungkin habis crash atau mungkin dia udah agak ada retakan, pecah atau gimana, itu efeknya kemana sih? Terus aman nggak ketika terbang? Nah, di video kali ini gue mau sedikit berbagi pengalaman, barangkali nanti apa yang gue sampaikan ini bakal bermanfaat buat teman-teman atau bisa jadi mungkin gambaran lah ya ketika teman-teman ingin menerbangkan sebuah drone dengan propeller yang mudah retak itu seperti apa. Nah, langsung aja ya gue bahas ya. Yang pertama ya teman-teman, ketika teman-teman mungkin terbang dengan propeller retak itu adalah begini, ketika drone pada posisi dia hovering ya, seperti yang teman-teman lihat di layar sekarang ya, pada drone hovering seperti itu dia akan menimbulkan bunyi yang lebih nyaring ya. Jadi nyaring ini dalam artian gimana ya, drone itu setiap drone memiliki propeller dengan bunyinya masing-masing ya. Ada yang dia itu memang dari bawaannya sendiri sudah kencang, ada yang memang bawaannya itu kecil tapi karena propellernya retak itu jadi lebih keras seperti itu ya. Ini mungkin hampir berlaku untuk semua tipe drone ya, all type drone lah ya. Jadi ketika teman-teman mungkin terbang dengan propeller yang retak, itu sebenarnya kalau teman-teman jeli mungkin terbang di keramaian itu nggak akan terdengar. Kalau misalkan teman-teman nih terbang di perkotaan atau banyak keramaian itu nggak akan terdengar suara propeller tersebut. Tapi ketika teman-teman mungkin terbang di dalam perumahan, mungkin sendiri, itu dia akan lebih nyaring. Suara drone tersebut akan lebih nyaring, dan nyaringnya itu tergantung dari tingkat toleransi keretakan yang ada pada propeller tersebut ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan propellernya itu retak sedikit tuh mungkin nggak terlalu jadi masalah, tapi kalau mungkin retaknya udah dia kategori agak parah itu lebih baik ya. Kalau cuma sekedar untuk suara mungkin nggak jadi masalah ya, tapi untuk poin keduanya itu biasanya ketika teman-teman menggunakan atau menerbangkan drone dengan kondisi propeller yang udah retak, itu yang kedua adalah dia itu rawan crash. Jadi propeller yang retak itu rawan crash ketika mungkin propellernya ini itu udah kategori udah parah retaknya kayak gitu loh teman-teman. Kenapa rawan crash ya, karena begini. Jadi sistem kerja quadcopter itu ya, ini ada 1, 4, katakanlah ini ibaratnya 1, 2, 3, dan 4. Nah, propeller ini itu memiliki kinerja masing-masing, jadi dengan beban yang masing-masing. Ketika salah satu propellernya ini udah retak ibaratnya atau cacat ya, itu dia nggak akan bekerja maksimal. Jadi nggak akan bekerja maksimal, otomatis dia akan terjadi, kalau mobil itu mungkin kayak agak limbung ya, bukan kalau drone kan susah tuh, apa tuh bahasanya. Kalau drone itu lebih kayak mungkin harusnya itu stabil anteng begini ya, ketika dia hovering atau tahan gitu itu kan anteng, tapi ketika mungkin salah satu dari propeller ini udah retak, dia akan sedikit kayak goyang lah ya, goyang-goyang inul kayak gitu ya, goyang-goyang manja kayak gitu. Itu akan terjadi pada drone tersebut. Itu yang kedua. Jadi dari tingkat toleransinya itu ketika dia retaknya parah mungkin dia bisa aja jatuh kayak gitu loh. Ketika terbawa angin dia nggak bisa menahan angin karena untuk daya tahannya sendiri dia udah nggak akan maksimal di dalam propellernya. Nah, poin yang terakhir ya, ketika mungkin tadi ketika hovering dia suaranya lebih nyaring, kedua mungkin dia rawan crash, dan poin yang terakhir adalah dari segi baterai yang tertanam pada sebuah drone ketika mungkin propellernya itu udah agak retak ya teman-teman, itu menurut gua baterai lebih boros. Katakanlah ya begini, misalkan baterai itu misal durasi dia mampu bertahan sekitar 15 lah ya, misalkan 15 atau 13 menitan kayak gitu ya, dia nggak akan bekerja secara optimal gitu ya gampangannya itu. Kenapa? Karena seperti yang tadi gue bilang, ketika sebuah drone dia memiliki cara kerja, sistem kerjanya misalkan quadcopter lah, ada yang mungkin 5 dan 6 dan sebagainya, itu udah punya tugas masing-masing. Ketika salah satu dari propeller itu mengalami retak, otomatis satu propeller itu tidak akan berjalan secara normal ya. Jadi bisa digambarkan itu nanti ketika salah satu propeller nggak berjalan normal, otomatis ketiga propeller yang lain dia akan berusaha menopang drone tersebut agar tetap stabil pada saat dia sedang di atas seperti itu ya. Nah, otomatis ketika ini drone sedang di atas dan dia mencoba selama dia lifetime terbang tersebut menahan salah satu propeller yang udah retak, otomatis dia akan menyerap baterai lebih boros ketimbang biasanya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mungkin kalau buat teman-teman yang nggak berpikir ke sana mungkin nggak masalah sih ya, baterai boros nggak apa-apa kok, itu bisa dicas ulang. Gue nggak ngebahas masalah dicas ulang atau irit atau enggaknya, cuman ini gue bilang bahwa ketika teman-teman mungkin akibat atau efek dari ketika nerbangin drone yang propellernya retak itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi setelah kita ngebahas 3 poin di atas ya, mungkin
teman-teman bertanya-tanya ya, jadi kira-kira aman nggak sih bang ketika kita terbang menggunakan propeller yang udah retak? Kira-kira kan begitu pertanyaannya. Nah, gue nggak mastiin bahwa itu aman atau enggaknya. Kenapa? Karena setiap propeller keretakannya itu ada toleransinya masing-masing ya. Kalau mungkin teman-teman mungkin bisa berasumsi lain kayak, udahlah bang nggak apa-apa, ini lebih aman kok, gue nggak mau ngeluarin duit atau dan sebagainya, itu kembali ke teman-teman semua ya. Tapi kalau misalkan menurut asumsi gue sih, logikanya itu begini ya teman-teman. Ketika mungkin dengan kita beli drone harga oke lah ya, kalau 500.000 drone rusak, misalkan ini akar-akarnya ini jatuh kayak gitu, ini nggak masalah ya. Tapi misalkan ini baling-baling begini ya, ini DJI Spark atau produk-produk yang kita beli dengan uang yang mungkin 4 jutaan, 3 jutaan kayak gitu kan, sebenarnya harga propeller itu nggak mahal. Katakanlah untuk DJI ini tuh sekitar 170.000 ya, yang kayak gini, yang orinya tuh sekitar 170.000-an kalau nggak salah, di Tokped, di Lazada dan sebagainya itu banyak, seharga segitu. Ketika teman-teman mungkin lebih memilih menggunakan propeller yang udah retak untuk terbang dan akhirnya terjadi misalkan crash. Nah, mungkin teman-teman paham ya, servis drone itu nggak murah, bahkan kadang hampir menjangkau harga drone tersebut kayak gitu loh teman-teman. Jadi kalau gue sih lebih baik gue mengganti propeller ketimbang gue harus servis drone ketika dia udah jatuh atau karena kelalaian gue pribadi nggak ngelihat kondisi drone tersebut ketika dia mau terbang. Seperti itu sih. Kebetulan gue juga ini ada ya teman-temannya, sekitar ada 3 set nih, 3 set, 4 set sama yang gue pasang di sini ya. Jadi kenapa? Emang beberapa tuh ada yang udah retak ya, agak parah, jadi gue nggak pakai lagi. Waktu itu tuh gue terbangin, itu kayak bunyinya itu beda banget gitu loh. Dan propeller yang retak itu rawan, riskan lah. Makanya gue ganti pakai ini ya. Ini murah kok, jadi lebih baik sih gue saranin ganti aja kalau memang propellernya itu udah parah. Kalau hanya sekedar retak kecil sih mungkin nggak masalah ya. Apalagi kalau cuma suara sih nggak terlalu masalah. Tapi kalau udah besar dan sekiranya pas hovering itu drone kondisinya udah nggak terlalu stabil gara-gara hanya propeller, itu lebih baik diganti aja kayak. A few moments later. Dan itu tadi video singkat pembahasan gua tentang propeller yang retak pada drone ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman ada gambaran dan lebih berhati-hati dalam menerbangkan drone. Keep safety fly ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video ini. Gua ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa tag-nya dan like-nya. Dan sedikit informasi ya buat teman-teman yang baru gabung di channel ini. Channel ini adalah channel campuran yang bakal ngebahas banyak hal, khususnya di dunia drone dan lain-lain ya. Nanti juga di 10.000 subscriber gue bakal ngasih giveaway salah satu unit drone-nya ya buat teman-teman yang udah setia mantengin channel gue, selalu komen di postingan-postingan gue di channel ini. Nanti akan gue undi kalau udah di 10.000 subscriber. Semoga teman-teman sehat selalu dimanapun berada. Dan gue Hasan Basri, and see you in the next video.